wassalatu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Malam hari ini kita akan membahas tentang la nafiyah lil jinsi. Jadi la nafiyah lil jinsi ini adalah la yang menafikan jenis dari kata tersebut ya. Biasanya la ini benar-benar kuat penafiannya. Misal Anda contohkan la rajula fid dari. Tidak ada seorang pun laki-laki di rumah. Ini sangat-sangat kuat ya, ini menegaskan. Itulah la nafiyah lil jinsi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin. Babu la i'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Pertama, oh sebentar, alhamdulillah. Ya Allah, bentar laptopnya agak baik. Di sini disebutkan i'lam, ketahuilah, annala sesungguhnya la itu tansibun nakirat, memansubkan isim-isim nakirah. Jadi pertama kita akan bahas, kita ambil contohnya saja, la rajula fid dari. Ya. La nafiyah lil jins ini disebut la nafiyah lil jinsi. Kemudian la ini ada yang disebut ismula ya, fid dari khobar la. Nah, ini beberapa istilah yang berkaitan dengan bab la nafiyah lil jinsi. Jadi ada nafiyah lil jinsi, ada pula disebut isim la, ada pula yang disebut khobar la. Yang pertama kita akan membahas syurutu i'mali la. Syarat menggunakan la amal inna. Nah, jadi dapat kita ketahui la itu beramal amal inna ya. La nafiyah lil jinsi ini la nafiyah yang beramal inna, isimnya mansub, khobarnya marfu', gitu ya. Kemudian syarat pertama tadi tansibun nakirat, dengan kata lain memansubkan isim-isim nakirah. Jadi syaratnya khobar dan isim la-nya itu harus nakirah. Jadi an yakuna ismuha nakiratan. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna khobaruha nakiratan juga. Jadi harus nakirah dua-duanya.
Kemudian di sini tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Nah, jadi isim la itu berbeda dengan isim inna. Kalau isim inna ada tanwin, kalau isim la itu la rojula, ya. Jangan bertanwin mansubnya la rojula, la ilaha. Kalau inna kan inna rojulan. Nah, kalau isim la dia itu mansub fathah gitu ya. Kita bilangnya fathah tanpa tanwin. Fathah tanpa tanwin. Idza basyaratin nakirat. Idza basyaratin nakirat. Ketika la itu bersambung dengan nakiroh secara langsung. Maksudnya apa? Maksudnya an yakuna ismuha muttasilan biha. Nah, maksudnya adalah la itu harus bertemu dengan isimnya langsung, harus dengan rojul. Jangan dipisah meskipun dengan khobarnya. Maka hukumnya akan berbeda ketika la fidari rojul. Kenapa? Karena isimnya rojul tidak bersambung dengan la. Karena dipisah oleh fidari. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat. Syarat yang keempat itu idza basyaratin nakirata walam tatakarrar la, dan ketika la itu tidak berulang. Maksudnya apa? Syarat keempat adalah alla tatakarrar la. Ini la nafiyah lil jinsi syaratnya harus 4 ya. Seperti di dalam matan. Pertama tansibun nakirot, harus isim dan khobarnya nakiroh bi ghairi tanwin, isim la-nya itu jangan bertanwin. Syarat ketiga idza basyaratin nakirah, ketika bersambung langsung dengan isim nakirah, maksudnya dengan isim la harus langsung bersambung, jangan dipisah meskipun dengan khobar. Walam tatakarrar la, dan jika khobarnya dan jika la itu tidak berulang. Maksudnya la itu jangan diulangi ya, jangan ada 2. Nanti kita akan bahas. Kemudian jenis-jenis isim la. Ini kan rojula ya. Kita akan membahas jenis-jenis isim la. Jenis-jenis isim la itu ada 3. Kita hapus ya. Nah, sekarang ismu la. Jangan di sini ya. Isim la. Isim la itu ada 3. Ada yang disebut mufradun. Yang kedua, isim la itu mudhafun ilaih. Yang ketiga adalah syabih bil mudhaf. Jadi setelah membahas syarat la yang 4, kita akan membahas isim la itu ada berbagai macam bagian, ada 3 bagian. Yang pertama ialah mufrad. Mufrad di sini bukan isim mufrad ya. Mufrad di sini ialah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf.
yang bukan mudhaf. Nah, berarti yang bukan mudhaf itu yang tidak ada idhofah, wala syabihan bil mudhaf, bukan pula syibhu mudhaf. Kita akan bahas apa itu mudhaf, apa itu syabih bil mudhaf. Kalau mudhaf sepertinya kita sudah ketahui, kalau syibhu mudhaf, syabihan bil mudhaf kita akan bahas terakhir ya. Dengan kata lain, mufrad di sini bentuknya bukan isim mufrad ya. Jadi bukan mufrad, musanna jama, bukan. Mufrad di sini yang bukan mudhaf. Berarti masuk di sini adalah al-ismu al-mufrad yang menunjukkan satu, masuk juga al-musanna, masuk juga jama ya. Karena di sini yang kalaupun jama muslimuna gitu kan. Muslimuna apakah mudhaf? Apakah syabih bil mudhaf? Bukan. Musanna juga bukan mudhaf atau syabih bil mudhaf. Jadi maksud dari isim la yang berupa mudhaf di mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf dan syibhu mudhaf. Kemudian hukumnya bagaimana kalau hukumnya ketika isim la-nya itu berupa mufrad? Maka hukumnya adalah yubna ala ma yun sobu bihi. Ini ya. Mabni terhadap apa-apa yang dia itu mansub dengannya. Jadi kalau isimnya mansub dengan fathah berarti mabni alal fathi. Kalau mansubnya dengan ya berarti mabni alal ya. Kita ambil contoh. Misal, la rojula fiddari. Kita lihat, rojula ini adalah isim mufrad yang menunjukkan satu. Isim mufrad di sini, mansubnya itu dia dengan fathah. Tetapi hukum isim la itu bukan mu'rob, tetapi mabni ketika mufrad. Jadi di sini kita bilang rojula adalah isim la mabni alal fathi. Kemudian contoh ketika musanna. Musanna itu mansub dengan apa? Mansub dengan ya. Misalkan rojulun, rojulani atau rojulaini berarti la rojulaini. Nah, rojulaini mabni alal ya. Mabni alal ya. Kenapa? Karena musanna itu mansubnya dengan ya. Jadi mabni terhadap apa-apa yang isim itu mansub dengannya. Kalau mansubnya dengan fathah mabni alal fathi gitu ya. Contoh yang lain misalkan la solihatin. Afwan, la solihati. La solihati ya. Ini jama' muannas salim. Jama' muannas salim itu mansubnya dengan kasrah. Tetapi ketika menjadi isim la bukan mansub alal kasrah tapi jadi mabniun alal kasri gitu ya. Kalau mudhaf, nah mudhaf ini kita sudah tahu ya. Mudhaf itu mudhaf ilaih maksudnya ya. Ini jangan mudhaf ilaih dong. Mudhaf ilaih itu cuman satu saja bagian kedua mudhaf ya. Ketika ada idhofah contohnya talibul ilmi. Nah, talibul ilmi ini adalah idhofah ya. Talibul ilmi. Talibul ilmi. Bagaimana kalau kita jadikan dia itu sebagai isim la, misalkan la talib al ilmi mamkutun. Ternyata bukan talibul ilmi hukumnya. Hukumnya oh ini bukan talibul ilmi, harus nakiroh ya, afwan. La
taliba ilmin. Ternyata bukan talibu, hukumnya yunsobu bil fathah au bima naba anha. Nah, kalau di sini hukumnya bukan mabni tetapi mu'rab. Dia itu mansub dengan fathah atau apa-apa yang menggantikan fathah untuk menjadi alamah mansub. Ya. Maka kalau kita ambil contoh la taliba ilmin, ketika taliba ini kan mansubnya dengan fathah ya. Jadi la taliba ilmin mamqutun. Bagaimana kalau misalkan dua orang tolib, la tolibai, nah, nunnya jadi hilang, asalnya tolibai ini la tolibai ilmin, nah, la tolibai ilmin, maka di sini dia itu mansubun bil ya, gitu ya, bukan bil fathah. Jadi tergantung dia itu mansubnya dengan apa. Kalau musanna ya dengan ya gitu. Kalau isi mufrad ya dengan fathah. Yunsobu bil fathati au bima naba anha. Kemudian syabih bil mudhaf. Apa yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf? Syabih bil mudhaf ialah mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Apa-apa yang bersambung dengannya itu sesuatu dari menyempurnakan maknanya. Maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh langsung biar lebih gampang. Misal la hasanan khuluquhu. La hasanan khuluquhu bainan nas. Tidak ada yang baik akhlaknya baina annas misalkan. Maka di sini tuh ada sesuatu khuluquhu. Kenapa? Karena kalau kita hilangkan khuluquhu, tidak ada hasanan, kebaikan, tidak ada baik. Baik apa? Maka belum kita pahami ya apa yang baik itu. Apa yang baik itu? Ternyata hasanan khuluquhu di sini sebagai fa'il. Maka khuluquhu ini adalah sesuatu yang bersambung dengan isim la yang menyempurnakan makna isim la di sini. Maka ini yang disebut dengan syabih bil mudhaf. Gitu ya. Kemudian bagaimanakah hukumnya? Hukumnya juga ternyata sama ya. Hukumnya apa? Yunsobu sama dengan mudhaf ya. Bil fathati au bima naba anha. La mustaqiman haluhu bainan nas. La mustaqiman, tidak ada orang yang lurus. Haluhu, keadaannya gitu kan. Bainan nas, di antara orang-orang. Jadi inilah pembagian isim la menjadi 3. Dengan kata lain 2 hukum. Kalau isim la berupa mufrad yang bukan mudhaf dan syibhu mudhaf, maka hukumnya mabni terhadap apa-apa yang isim tersebut mansub dengannya atau yubna ala ma yunsabu bihi. Ketika selain dari mufrad yaitu mudhaf dan syabih bil mudhaf, maka hukumnya mansub bil fathah
au bimana ba'anha, terhadap apa-apa yang menggantikan fathah gitu ya, dengan fathah atau dengan selain fathah yang menggantikannya. Ini tentang syurut la dan isim la. Sudah beres ya. Ana hapus. Kemudian bagaimana? Nah, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi? Di sini fa illam tubashirha wajaba ar-raf'u wa wajaba taqraru la. Dan jika la itu tidak bersambung langsung atau isim la-nya itu tidak bersambung langsung, la-nya itu tidak bersambung langsung dengan isimnya, maka isimnya itu wajib marfu' dan la-nya itu wajib diulang. Nahu la rajula fid dari walam ra'atun. Jadi ketika yang pertama syaratnya itu kan muttasilan an yakuna muttasilan bismiha. Jadi harus bersambung dengan langsung dengan isimnya. Bagaimana kalau syarat ini tidak terpenuhi? Maka hukumnya wajaba ar-raf'u wa taqraru la. Contohnya la fiddari rajulun walam ra'atun. Nah, inilah isim la-nya itu rajul, maka fiddari ini adalah khobarnya. Akan tetapi la dan rajul isimnya dipisah oleh dar, maka harus dicapai dua hukum. Pertama wajib raf'u. Jadi bukan la rajula lagi, tetapi la rajulun. Wa taqraru la, dan la-nya pula harus diulang. La di sini la fi dari rajulun adalah lam ra'atun. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau syarat yang lain tidak terpenuhi? Contoh yang lain, fa in takarrarat la, dan jika la-nya itu berulang, jaza i'maluha wa ilghauha, boleh mengamalkannya dengan katain la-nya itu beramal la nafiyah lil jins, wa ilghauha, boleh juga mengcancelnya dengan kata lain tidak beramal. Jadi di sini tidak ada ya. Jika la-nya itu kan la-nya itu Allah tatakarror la, jangan diulang la itu ya. Maka kalau syarat ini tidak terpenuhi, hukumnya jaza i'maluha wa ilghauha. Boleh beramal, boleh juga tidak. Contohnya la rajulun fiddari wala imro'atun. Boleh juga la rajula fiddari walam ro'ata. Wah, ini sebenarnya banyak ya, banyak sekali bagaimana cara membacanya. Ada 5. Cuman kita bahas 2 dulu ya. Jadi boleh beramal, boleh tidak la-nya. Kalau tidak ini kan la-nya berulang ya. Nah, kalau berulang, maka isim atau la-nya itu boleh beramal atau tidak. Kalau tidak beramal la rojulun, berarti ini la-nya sudah tidak beramal inna lagi. Walam ro'atun sudah tidak beramal lagi.
boleh juga kita jadikan dia itu tetap beramal, la rojula, tetap ya. Walam ro'ata ini juga tetap. Jadi la-nya tetap beramal ketika dia itu berulang. Maka di sini bagaimana yang belum ya? Kita belum keadaan yang pertama tadi syaratnya. Bagaimana kalau sesudahnya itu isim ma'rifah? Kan syaratnya itu tadi an yakuna ismu wa khobaruha harus apa? Nakirotan ya. Harus nakiroh. Bagaimana kalau ma'rifah? Maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Wajib ar-raf'u wa taqraru la. Misal la Muhammadun zaroni wala Bakrun. Tidak ada Muhammad yang mengunjungiku, tidak pula ada Bakrun. Di sini Muhammad ini adalah ma'rifah ya. Kita sudah bahas isim ma'rifah. Di sini al-alam, Bakrun juga isim ma'rifah. Nah, ketika isim la-nya itu bukan nakiroh, maka sama wajib rofa dan wajib la-nya itu diulangi. Nah, seperti itu. Silahkan ya ditulis kembali. Baik. Gimana? Apakah lanjut? Ini masih ada bahasan tentang munada. Ustazah, apakah lanjut atau cukup? Gimana? Lanjut, munada enggak terlalu panjang ya Ustaz? Munada sih hampir sama ya bahasannya. Hampir sama. Besok mau takdim di Mbak Erika. Gimana, mau lanjut apa mau udah dulu? Kalau mau sudah mungkin Ana ulangi barusan diringkas gitu aja. Kalau tidak lanjut gitu. Ya silakan Ustaz diringkas. Diringkas saja ya. Iya. Diringkas. Taib. Ana hapus kembali. Taib isim la ya. Anak kecil ya nulisnya tidak apa-apa. Pertama la an-nafiyah lil jinsi. Menafikan jenis. Pertama yang sudah kita bahas adalah syurutu i'maliha. Syarat la itu dapat beramal. Syaratnya itu ada 4 ya. Pertama, kaunu ismiha nakiroh. 1. Yang kedua, kaunu khobariha nakiroh. Syarat ketiga adalah apa ya bahasanya? Ittisalu ismiha, jadi bersambungnya isim biha dengan isim la. Dengan la. Jadi isim la-nya itu harus bersambung dengan la. Yang terakhir adamu tikroriha. Tidak boleh diulang. Ini 3 syaratnya. Kemudian kita juga sudah membahas yang kedua aksamu
ismiha ya. Isim apa? Isim la. Di sini dibagi menjadi 3. Mufradun. Ya, mufradun itu adalah ma laisa mudhafan, mufrad di sini, wala syabihan bil mudhaf. Yang pertama mufrad. Yang kedua ialah al-mudhaf. Yang ketiga syabihun bil mudhaf ya. Syabihun bil mudhaf. Apa syabihun bil mudhaf? Ialah mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Maka kalau isim la-nya mufrad, hukumnya adalah yubna ala ma yunsabu bihi. Kita ambil contoh, misalkan yang mufrad, yang isim mufrad, la rojula. Atau ini kan dengan al-fathah ya. Atau yang dengan al-ya. Contohnya ialah la rojulaini. Dan yang ketiga, yang contohnya dengan al-kasroh. Contohnya la solihati. Kemudian yang mudhaf ini harus digarisbawahi ya. Mudhafnya itu bukan ke isim yang ma'rifah, karena syaratnya itu harus isim la-nya itu nakiroh dengan kata al-mudhaf ila an-nakiroh. Harus kepada yang nakiroh, jangan sampai ma'rifah, nanti berbeda hukumnya lagi kalau sudah ma'rifah. Maka hukumnya yunsobu bil fathati au ma'naba anha. Contohnya apa? Kita ambil contohnya la toliba ilmin ya. Dan yang terakhir syabih bil mudhaf, hukumnya sama ya, berarti kita bilang mislu al mudhaf. Contohnya la mustaqiman haluhu. Nah, ini bagannya ya, kurang lebih seperti ini. Baik, silahkan screenshot ya. Kalau sudah, Ana hapus. Maka ketika syaratnya itu tidak terpenuhi, maka idza talla ya, syartun min syuruti la an-nafiyah is idza talla syartun min syuruti la an-nafiyah. Maka yang pertama apa? Misal waqa'a ba'daha, setelah apa? Setelah la itu apa? Ma'rifah. Atau ketika fusila, dipisah, bainaha, antara la, wa baina, dan antara ismiha. Maka hukumnya nanti sama ya. Hukumnya sama ketika tidak terpenuhi. Wajaba
Wajabar raf'u maksudnya wajabar raf'u maksudnya la-nya itu tidak beramal, berarti ilghauha ya, tidak beramal, wajabar raf'u dan wajaba tikraruha atau takraruha sama. Contohnya misal la Muhammadun zaroni wala bakrun ya. Ini ketika ma'rifah. Misal yang diulang. Ketika dipisah misalkan la fiha ghaulun. Ghaulun. Ini ketika dipisah. La fiha ghaulun. Ketika dipisah. Contohnya la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Nah, itu la fiha ghaulun. Kemudian ketika syarat yang terakhir, misal la-nya itu takarrorot. Jadi syarat yang pertama tidak terpenuhi atau syarat kedua tidak terpenuhi sama ya hukumnya nanti. Sekarang kalau la-nya itu berulang, bagaimana? Maka hukumnya jaza ilghauha wa i'maliha. Boleh beramal, boleh juga tidak. Jadi la rojulun fiddari walam ro'atun. Dua-duanya mulgho. Boleh juga la rojula fiddari walam ro'ata. Nah, seperti itu. Jadi inilah rangkumannya bab tentang la nafiyah lil jinsi ya. La nafiyah lil jinsi. Baik. Ana cukupkan pembahasan untuk sesi kali ini. Semoga dapat diserap dengan baik, dapat dipahami dengan baik materinya. Ana cukupkan sampai sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.